Sahabat SBS, selamat pagi dari kota San Francisco. Akhirnya karena YouTube seputar dunia pendidikan sampai juga di kota San Francisco, dan saat ini berada di dekat ikon kota San Francisco yang cukup terkenal, yaitu Golden Gate. Thomas Alva Edison pernah mengatakan bahwa ada cara gitu ya untuk melakukan dengan lebih baik. Oleh karena itu kita perlu menemukannya sebagai sebuah kelanjutan dari saran yang diperlukan terkait dengan praktek mengajar. Maka kali ini saya akan melanjutkan pada bagian yang kedua. Jadi di bagian yang pertama saya sudah memberikan beberapa hal terkait dengan tips yang dapat dipakai ketika mahasiswa prodi pendidikan melakukan praktek mengajar di sekolah. Dan saya akan melanjutkan di bagian yang kedua. Jadi ide besar begini, apakah sekedar hanya mengikuti kurikulum, apakah sekedar hanya meraih nilai yang baik, atau gitu ya ada tujuan pribadi, eksplorasi lah, melatih insting lah, dan sebagainya. Dan itu yang akan kita bahas ya. Jadi memang praktek mengajar bagian dari kurikulum, dan itu memberi kesempatan buat mahasiswa yang memproyeksikan dirinya akan menjadi seorang guru, bisa ngicipin begitu ya bagaimana rasanya sih jadi guru gitu sebelum benar-benar terjun ke dunia itu. Tetapi apakah sekedar hanya itu, hanya sekedar mengikuti kurikulum, mengikuti silabus kuliah, dapat nilai yang semoga baik begitu ya, atau ada hal-hal sifatnya pribadi yang ingin dieksplorasi, ingin tahu sesuatu, ingin bisa melihat fenomena apa yang terjadi dan sebagainya. Dan menurut saya ketika seseorang itu masuk pada tahap punya tujuan dan semangat pribadi, maka ini memberikan motivasi tersendiri yang cukup besar untuk bisa mengerjakan dengan lebih baik. Dan jadi sangat menarik karena bukan sekedar bukan sekedar mengikuti kurikulum, tetapi juga bisa mendapatkan sesuatu yang diharapkan dan diinginkan. Ketika kita bicara tentang praktek mengajar begitu ya, saya menyadari bahwa tidak semua mahasiswa yang kuliah di program studi pendidikan gitu ya, tidak semua mahasiswa itu menyukai praktek mengajar. Agak aneh juga sih gitu ya. Tapi mungkin gitu ya, mungkin idenya untuk kuliah di program studi pendidikan itu bukan menjadi guru, misalnya menjadi konsultan pendidikan, misalnya menjadi pengelola bimbel, atau ingin menulis buku tentang pelajaran dan sebagainya. Jadi buat saya gitu ya masuk akal kalau misalnya ada yang merasa nggak suka dengan praktek mengajar, karena memang ada hal-hal yang berbeda terkait dengan visi setelah lulus dari program studi pendidikan. Nah, buat yang tidak suka memang tadi saya sampaikan mungkin tidak akan menjadi guru gitu ya. Dan menurut saya praktek bersama gitu ya, buat yang suka praktek gitu ya, praktek bersama di tempat yang sama, beberapa teman begitu ya, itu bisa memberikan dukungan moral tersendiri. Artinya saya tidak sendirian, saya tidak merasa asing, saya tidak merasa bahwa saya itu satu-satunya orang yang diperhatikan seperti itu. Dan ini menurut saya menjadi sesuatu yang cukup menarik. Jadi kalau memungkinkan gitu ya, ambillah satu atau dua teman, jadi berdua atau bertiga di tempat yang sama, dan di situ Anda bisa berdiskusi, bisa saling curhat apa yang dirasakan, dan mungkin bisa menemukan sesuatu yang baru yang dapat dieksplorasi. Nah, sekarang kita masuk materi utamanya gitu ya. Di bagian pertama saya membagikan 5 tips begitu yang dapat disaksikan seperti apa gitu ya. Dan dari sini saya akan lanjutkan di tips yang ke-6. Di tips yang ke-6 saya akan mengusulkan gitu ya buat sahabat SMP yang praktek mengajar di sekolah untuk memperhatikan kelompok siswa ketiga. Waduh, apalagi ini kelompok siswa ketiga gitu ya.
Kelompok siswa ketiga ini kelompok siswa yang tidak mampu secara akademik tetapi mau belajar. Terus yang tiga, yang lain lagi apalagi? Oke, karena ada 4 kelompok mestinya gitu ya. Saya sudah bahas gitu ya dalam sebuah video terkait klasifikasi peserta didik, klasifikasi mahasiswa, klasifikasi siswa gitu. Ada 4 kelompok yang merupakan kombinasi dari 2. Jadi mampu secara akademik, tidak mampu secara akademik gitu ya. Mau belajar, nggak mau belajar. Ini digabungkan ketemu jadi 4 gitu ya. Nah, detailnya ada di video, nanti akan saya berikan linknya. Kemudian kalau kita bicarakan kelompok yang ketiga, berarti fokus gitu ya Anda adalah menolong mereka yang memang tidak mampu secara akademik, tapi punya semangat belajar. Kemudian kelompok yang pertama yang mampu secara akademik, mau belajar, tinggal aja, nggak apa-apa gitu ya. Biasanya mereka diberi soal latihan yang lebih menantang, akan lebih baik buat mereka. Kelompok kedua yang mampu secara akademik dan tidak mau belajar, tinggal aja deh, nggak apa-apa gitu ya, karena ngurusin motivasi jadi susah. Yang paling berat memang menangin kelompok 4, tidak mampu secara akademik, juga tidak mau belajar. Buat saya ini buang energi, tinggal aja ya. Jadi pesan saya, lihat videonya, ada linknya yang akan dibagikan. Sebagai calon guru yang nantinya menjadi guru, Anda perlu menyadari bahwa guru gitu ya bukanlah pihak yang tahu segalanya. Artinya apa? Artinya guru itu terus belajar, terus mengembangkan diri dan tidak pernah berhenti. Sehingga kalau misalnya ada siswa yang bertanya, "Bapak Ibu mau tanya ini," dan tidak tahu gitu ya, jujur aja sampaikan, "Mohon maaf, saya tidak ngerti. Mohon maaf, saya belum mendalih bagian itu." Gitu. Kemudian tunjukkan teladan terus belajar. Bagaimana caranya? Dengan mengatakan bahwa, "Oke, saya belum tahu jawabannya, tetapi saya akan carikan jawabannya. Saya akan belajar lagi." Supaya apa? Juga menjadi contoh buat siswa bahwa guru juga terus belajar. Itu juga yang saya kerjakan. Jadi ketika ada mahasiswa bertanya pada saya, "Pak, kok begini gitu?" Saya juga, "Wah iya ya, kok nggak kepikir," gitu ya. Dan itu membuat saya baca lagi, membuat saya belajar lagi untuk bisa memberikan jawaban. Tetapi perlu diingat gitu ya, jangan sampai gitu ya, jangan sampai merendahkan siswa yang tidak tahu. Buat saya tidak ada pertanyaan yang bodoh. Yang ada adalah pertanyaan karena belum mengerti. Jadi mari kita menghargai siswa yang mau bertanya, karena sebenarnya ketika siswa bertanya ada minat di situ, ada sesuatu yang menarik perhatiannya ketika Anda mengajar. Mungkinkah dalam sebuah interaksi ada kesalahan yang Anda buat? Kalau itu terjadi, dengan rendah hati kita perlu minta maaf. Ini tips yang ke-8 gitu ya. Minta maaf bukan menunjukkan bahwa wah ini guru ini tidak bermutu gitu. Tidak. Saya melihat bahwa justru ketika guru itu minta maaf, maka guru itu menunjukkan kerendahan hatinya untuk mengakui bahwa saya guru, saya bisa salah. Saya guru, saya bukan segalanya gitu. Dan mungkin gitu ya, mungkin ada siswa atau bahkan orang tua yang akan merendahkan Anda ketika Anda minta maaf. Tidak masalah menurut saya. Kenapa? Karena penilaian yang diberikan orang gitu ya, bukan hanya dari siswa yang memandang rendah Anda, tetapi buat saya ketika orang itu sedia untuk minta maaf, maka sebenarnya ada pribadi yang menarik ya di balik orang ini, dan juga menjadi sesuatu teladan yang agak berbeda gitu ya buat guru. Bergaullah dengan semua siswa, nggak usah pilih-pilih. Ini golongan yang mungkin kurang berada. Wah ini menguntungkan, ini lebih berada. Kita perlu melihat bahwa semua siswa punya hak untuk berinteraksi dengan gurunya. Agak berkabut gitu ya, tidak kelihatan jembatannya, tidak masalah.
Tips yang kesembilan terkait dengan masalah proses dan hasil gitu ya. Proses seringkali diabaikan karena lebih banyak orang fokus pada hasilnya. Sedangkan hasil akhir sendiri tidak mencerminkan sebuah pemahaman ketika cara mengevaluasinya juga salah. Karena bisa jadi nilainya tinggi gara-gara apa? Gara-gara hafal materinya. Nilainya tinggi gara-gara apa? Gara-gara cara mengujinya adalah menekankan pada konsep hafalan. Sehingga mereka yang bisa hafal dengan baik gitu ya nilainya tinggi. Apakah mengerti, apakah memahami, belum tentu ya. Buat saya proses itu memberikan satu pemahaman yang lebih baik daripada sekedar menghafalkan. Dan ketika siswa itu mengerti dengan baik prosesnya, maka sebenarnya dia berhak gitu ya, berhak atas buat saya sekitar 70-75% dari full nilainya. Jadi kalau ngerti kemudian bisa mengerjakan dengan baik mungkin 100% gitu ya. Tapi kalau hanya ngerti konsepnya tapi tidak dikerjakan sampai selesai, buat saya cukup dapatlah 75%, 70% dari nilai totalnya. Detail tentang hal ini saya sudah juga buat videonya terkait dengan proses dan hasil yang dapat juga disimak. Nanti saya akan berikan linknya sehingga sahabat SCP yang tertarik pada bagian ini bisa menggali lebih dalam di bagian tersebut. Tips yang ke-10 yang mungkin agak kontroversial di kalangan guru di Indonesia adalah terkait dengan mengajar kelas kecil. Jadi mengajar kelas kecil itu seperti misalnya terlibat di pendidikan anak usia dini, terlibat di TK gitu ya, di playgroup, anak kelas 1, kelas 2 SD dan sebagainya. Yang pertama, ajak mereka untuk bisa berpikir bebas. Saya pernah mendampingi anak-anak kelas 1, kelas 2 gitu ya, dalam sebuah aktivitas bersifat IPA, sains IPA gitu ya. Saya mengatakan pada mereka, saya bertanya pada mereka, warna daun itu apa ya? Hijau, betul. Ada yang bilang kuning. Ya, ada yang bilang orange, ada yang bilang ungu, ada yang bilang merah, biru. Tidak masalah. Saya mengatakan silahkan. Kemudian setelah itu saya bilang, ayo sekarang kita keluar ya. Kita keluar, kita ke taman, cari daun seperti yang warnanya tadi kamu sebutkan. Mereka cari, ada ternyata daun yang warna sedikit ada birunya. Tidak semuanya biru ya, ada titik birunya. Ada yang warna yang ungu, ada warna yang orange, coklat, dan sebagainya. Sehingga anak kecil ini punya konsep bahwa daun tidak selalu hijau. Dan memang itu yang ada di dunia nyata saat ini. Nah, ini yang sensitif lagi gitu ya. Berinteraksi dengan anak-anak kecil begini, kadang mereka belum mengerti apa itu bahaya. Sehingga buat sahabat SDP yang menjadi mahasiswi ya, jadi perempuan begitu ya, mahasiswi program pendidikan dan praktek mengajar berhubungan dengan anak kecil, sebaiknya, saya hanya bisa mengatakan sebaiknya, tidak bisa mengharuskan, sebaiknya menggunakan celana panjang yang nyaman, jangan menggunakan rok. Kenapa? Karena Anda bergerak dengan cepat. Ketika ada di sana, ada anak yang kondisinya berbahaya. Kalau Anda menggunakan celana panjang yang nyaman, Anda cepat bergerak ke sana langsung. Bila betul, pakai sepatu kets gitu ya. Pakai sepatu kets, jangan pakai sepatu hak tinggi. Pakai sepatu hak tinggi, kemudian pakai rok dan sebagainya, membatasi gerak Anda untuk berinteraksi dengan anak-anak yang seperti ini. Mereka belum tahu bahaya, sehingga guru pun cepat untuk bergerak hal itu. Mungkin ada sahabat SDP yang berbeda pikirannya dengan saya terkait hal ini, tidak masalah gitu ya. Maka saya mengatakan, saya tidak mengharuskan, saya menyarankan kalau guru yang praktek ini cewek gitu ya, pakailah celana panjang yang nyaman, pakailah sepatu kets. Demikian juga kalau cowok gitu ya, pakai sepatu kets lebih nyaman, cepat bergerak gitu ya. Sehingga kalau ada apa-apa dengan siswa Anda yang masih kecil ini, yang belum mengerti bahaya ini, maka Anda bisa menolong dengan cepat. Ketika kita bicara tentang berbagai macam eksplorasi inovasi yang dikerjakan, maka sebaiknya sebelum diimplementasikan, bicarakan dulu dengan sekolah atau bicarakan dulu dengan
guru yang ditugaskan untuk mendampingi Anda. Kenapa? Supaya guru tidak kaget. Kalau gurunya kaget, mungkin gitu ya, nilai Anda akan dikurangi. Mungkin saya tidak tahu gitu ya. Tapi membicarakan dulu lebih baik sehingga guru bisa siap. Mungkin guru bisa memberikan masukan terkait dengan situasi tertentu yang harus disiapkan. Dan ya ada kemungkinan juga sih gurunya akan menolak ide Anda gitu. Tapi setidaknya Anda perlu bicarakan, jangan mendadak. Lalu selama masa praktek ini jaga komunikasi dengan guru dan sekolah bahkan setelah selesai praktek mengajar. Kenapa? Karena itu menolong Anda untuk bisa update dengan situasi terkait dengan di sekolah, dan mungkin ketika Anda lulus nanti Anda bisa melamar pekerjaan di situ. Kenapa? Karena setidaknya sudah dikenal oleh guru atau kepala sekolahnya. Kemudian buat guru-guru yang praktek di SMP, SMA begitu ya, saya juga menyarankan gitu ya untuk menghindari hubungan yang terlalu dekat dengan siswa, terutama yang lawan jenis. Jadi kadang ada gitu ya siswa yang macam aduh guru ini ganteng gitu ya, sehingga terus mendekatin sebagainya. Nah, calon guru ini mesti aware, mesti menyadari bahwa batasannya itu harus diperjelas. Jangan terlalu dekat, terutama dengan yang lawan jenis, dan waspadai hal-hal yang seperti ini gitu ya. Kalau kita perhatikan gitu ya, selama masa mengajar ini juga menjadi bagian yang penting gitu ya untuk bisa belajar dari guru penilai. Kalau guru penilai ini seorang guru yang bisa menginspirasi begitu, maka sebenarnya Anda itu punya kesempatan untuk belajar dari beliau. Dan ini jadi sangat menarik. Kenapa? Karena ketika belajar dari beliau, Anda itu cukup dekat hubungannya. Kemudian jika diberi tugas di luar dari lingkup kerja, praktek mengajarnya, hal ini dibicarakan. Misalnya Anda diberi tanggung jawab untuk memimpin panitia tertentu dalam masa praktek kerja mengajar gitu, perlu dibicarakan. Juga perlu dibicarakan dengan pembimbing di kampus. Kenapa? Karena menurut saya itu di luar skop, di luar ruang lingkup yang seharusnya masuk di dalam paket praktek mengajar di sekolah. Dan jika ada sahabat SDP yang dulu pernah praktek mengajar di sekolah, punya tips yang menarik yang bisa menolong sahabat lain, yang bisa menolong calon guru yang lain, mengapa Anda tidak berbagi gitu ya? Anda bisa tuliskan di kolom komentar. Jika cukup banyak saya bisa kumpulkan gitu ya, saya akan bikin edisi yang ketiga gitu ya, melanjutkan, tetapi pemikirannya justru dari sahabat SDP, bukan dari saya. Mungkin kalau ada saya teringat, oh ya ini juga menarik, saya bisa juga ikut tambahkan. Jadi ya itu materi yang bisa saya sampaikan hari ini. Saya bersyukur pada Tuhan saya bisa sampai tempat ini, dan juga bersyukur buat dukungan para sahabat SDP yang dengan setia mendukung kanal ini supaya pendidikan di Indonesia bisa lebih maju lagi. Jadi dari sini kita akan lanjutkan dengan materi yang berbeda. Sampai jumpa, tetap semangat dan jangan pernah menyerah ya.